Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rifki Hasan dengan NPM 2508260126, Blog Neuroscience and Locomotor System. Di sini saya akan menjelaskan mind map dengan judul Fisiologi Tidur. Yang pertama adalah definisi tidur. Tidur adalah keadaan fisiologis alami yang ditandai oleh penurunan kesadaran aktivitas motorik dan respon terhadap rangsangan lingkungan, namun bersifat reversibel sehingga individu masih dapat dibangunkan. Tidur merupakan proses aktif yang dikendalikan oleh sistem saraf pusat melalui mekanisme neurofisiologis tertentu, bukan sekedar akibat kelelahan. Selama tidur, terjadi perubahan terkoordinasi pada aktivitas otak, sistem kardiovaskular, respirasi, metabolisme, dan hormonal yang berperan penting dalam pemeliharaan homeostasis tubuh dan fungsi otak. Yang kedua ada manfaat tidur bagi kesehatan. Pemulihan energi dan perbaikan jaringan selama tidur, terutama pada tidur NREM tahap dalam kebutuhan energi tubuh menurun dan proses anabolik meningkat. Terjadi peningkatan sintesis protein, perbaikan jaringan, serta pelepasan hormon pertumbuhan, growth hormone, yang berperan dalam regenerasi sel. Terus ada konsolidasi memori dan pembelajaran. Tidur memungkinkan otak mengorganisasi dan memperkuat informasi yang diperoleh saat bangun. Tidur NERM berperan dalam konsolidasi memori deklaratif, sedangkan tidur REM berperan dalam pemrosesan memori emosional dan keterampilan motorik. Terus ada regulasi emosi dan fungsi kognitif. Tidur membantu menjaga keseimbangan aktivitas sistem limbik dan korteks prefrontal. Kurang tidur menyebabkan gangguan kontrol emosi, peningkatan stres, serta penurunan konsentrasi dan kemampuan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada juga pemeliharaan sistem imun. Tidur meningkatkan aktivitas sel imun dan produksi sitoksin, proinflamasi yang penting dalam pertahanan tubuh. Kekurangan tidur dikaitkan dengan peningkatan kerentanan terhadap infeksi. Selanjutnya juga ada regulasi metabolisme dan hormon. Tidur berperan dalam pengaturan hormon insulin, leptin, dan ghrelin. Gangguan tidur dapat menyebabkan resistensi insulin, peningkatan nafsu makan, dan gangguan metabolik. Selanjutnya ada perlindungan sistem kardiovaskular. Saat tidur terjadi penurunan tekanan darah dan denyut jantung, nocturnal dipping. Tidur yang cukup berperan dalam menurunkan resiko hipertensi dan penyakit kardiovaskular juga. Terus selanjutnya ada yang ketiga, siklus dan tahap tidur. Apa saja yang dimaksud siklus tidur? Siklus tidur adalah pola berulang dari tahap-tahap tidur yang terjadi secara teratur sepanjang malam. Siklus ini mencerminkan dinamika aktivitas otak yang berubah dari tidur ringan ke tidur dalam hingga tidur REM. Satu siklus tidur berlangsung sekitar 90-110 menit dan terjadi berulang selama 4-6 kali dalam satu malam. Tidur NERM ada dan arti N pada N1, N2, dan N3. Apa itu tidur NERM? Tidur NERM, non-rapid eye movement, adalah fase tidur yang tidak disertai gerakan mata cepat dan ditandai oleh penurunan terhadap aktivitas otak dan fungsi tubuh. Tidur mendominasi awal malam dan berperan penting dalam pemulihan fisik. Huruf N pada N1 dan N2 dan N3 menunjukkan bahwa ketiga tahap ini merupakan bagian dari non-REM sleep, sedangkan angka 1-3 menunjukkan tingkat kedalaman tidur dari paling ringan hingga paling dalam. Tahap
N1. Tahap N1 merupakan fase transisi dari kondisi bangun menuju tidur. Aktivitas gelombang otak mulai melambat dan gelombang alfa menjadi theta. Pada tahap ini, tonus otot mulai menurun dan individu mudah terbangun. Sensasinya seperti tersentak. Saat tertidur sering terjadi pada fase ini. Tahap yang kedua ada tahap N2. Tahap N2 merupakan tidur ringan yang stabil dan mencakup porsi terbesar dari total waktu tidur pada EEG tampak sleep spindle dan Caminus kompleks yang berfungsi mempertahankan tidur dan melindungi otak dari rangsangan eksternal. Tahap ini berperan penting dalam pemrosesan dan konsolidasi memori. Yang ketiga ada tahap N3, slow wave sleep. Tahap N3 adalah tidur paling dalam dan dikenal sebagai slow wave sleep karena dominasi gelombang delta. Pada tahap ini sangat sulit untuk dibangunkan. Tahap N3 berperan besar dalam pemulihan fisik, pelepasan hormon pertumbuhan, dan restorasi dengan energi tubuh. Tidur REM, Rapid Eye Movement. Apa itu tidur REM? Tidur REM, Rapid Eye Movement, adalah fase tidur yang ditandai oleh gerakan mata cepat, aktivitas otak tinggi yang menyerupai kondisi bangun, serta mimpi yang jelas. Pada fase ini, terjadi atonia otot, yaitu penekanan hampir total tonus otot rangka yang berfungsi mencegah individu melakukan gerakan sesuai mimpi. Tidur REM sangat penting dalam konsolidasi memori emosional, regulasi emosi, dan perkembangan fungsi otak. Yang pertama ada aktivitas otak meningkat. Pada fase tidur REM, aktivitas listrik otak meningkat signifikan dan pemeriksaan EEG terlihat mirip dengan kondisi bangun, terutama dominasi gelombang frekuensi tinggi beramplitudo rendah. Aktivitas ini terjadi karena peningkatan aktivitas neuron kolinergik di pons dan mesencephalon yang mengirimkan impuls ke talamus dan korteks cerebri. Meskipun tubuh berada dalam kondisi tidur, otak justru berada dalam keadaan sedang aktif. Inilah sebabnya tidur REM sering disebut sebagai paradoxical sleep, tubuh tanpa tidur tetapi otak bangun. Yang kedua ada mimpi vivid. Mimpi yang terjadi pada fase REM bersifat vivid, kompleks, dan emosional. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya aktivitas pada sistem limbik, terutama amigdala dan hipokampus yang berperan dalam emosi dan memori. Pada saat yang sama, aktivitas korteks prefrontal yang berperan dalam logika dan kontrol realitas menurun. Kombinasi ini menjelaskan mengapa mimpi sering terasa nyata, emosional, namun tidak logis. Yang ketiga ada atonia otot. Pada tidur REM terjadi atonia otot yang penurunan hampir total tonus otot rangka. Bukan atonia otak, tapi atonia ini merupakan mekanisme protektif yang mencegah individu melakukan gerakan sesuai isi mimpi. Secara fisiologis, atonia otot disebabkan oleh aktivitas neuron inhibitori di batang otak, terutama pons, yang melepaskan neurotransmitter GABA dan glisin ke neuron motorik di medula spinalis sehingga aktivitas otot ditekan. Yang keempat ada regulasi tidur. Ritme sirkadian. Ritme sirkadian adalah sistem waktu biologis tubuh yang mengatur pola tidur bangun dalam siklus 24 jam. Ritme ini dikendalikan oleh nukleus suprachiasmatic
sistematicus SCN di hipotalamus. Homeostasis tidur. Homeostasis tidur menggambarkan dorongan tidur yang meningkat seiring lamanya waktu bangun, dimediasi oleh akumulasi adenosin di otak. Pengaruh cahaya. Cahaya menghambat sekresi melatonin, sedangkan kegelapan meningkatkannya. Oleh karena itu, cahaya merupakan zetigeber utama ritme sirkadian. Peran neurotransmitter dan hormon. Melatonin mengatur waktu tidur bangun. GABA, neurotransmitter inhibitor utama pemicu tidur. Serotonin berperan dalam transisi bangun ke tidur. Norepinefrin mempertahankan kewaspadaan menurun saat tidur. Asetilkolin meningkatkan saat REM dan mengaktifkan korteks. Yang kelima ada gangguan tidur, insomnia, kesulitan memulai atau mempertahankan tidur. Hipersomnia, kantuk berlebihan di siang hari meskipun tidur sudah cukup. Parasomnia, perilaku abnormal selama tidur seperti sleepwalking dan night terror, gangguan ritme sirkadian seperti tidur tetapi berjalan seperti itu. Gangguan ritme sirkadian, ketidaksesuaian jam biologis dengan lingkungan eksternal. Sleep apnea, gangguan napas saat tidur yang menyebabkan fragmentasi tidur dan hipoksia. Narkolepsi, gangguan neurologis dengan serangan tidur mendadak dan catapleksi. Ini ada sedikit referensi yang saya ambil, yang saya kutip untuk membuat mind map ini. Mungkin segitu saja yang dapat saya presentasikan dari mind map ini. Apabila ada salah kata, salah perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.